Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai persaingan 3 pelatih impor terbaik di BRI Liga 1 2023. Perebutkan juara musim ini dengan sangat kompetitif. BRI Liga 1 2022-2023 sudah menyelesaikan paruh musim dan telah masuk di putaran kedua. Peta persaingan di papan atas sampai saat ini masih ketat. Hal itu tak lepas dari peran para pelatih cerdik di belakangnya. Dari 3 tim teratas, semua dikuasai pelatih asing. Maklum, hanya 4 pelatih lokal yang masih bertahan di BRI Liga 1. Itu pun mereka menangani tim yang bersaing di papan tengah dan bawah. Bola.com mengamati 5 pelatih yang membawa timnya ke papan atas masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Ada yang meramu tim biasa saja jadi juara paruh musim. Ada pelatih debutan yang berhasil meregenerasi tim. Sampai pelatih yang sudah jadi langganan juara. Artinya, mereka punya karakter yang bisa diterapkan di klubnya. Berikut 3 pelatih paling ciamik di paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. 1. Bernardo Tavares. Tidak ada yang menduga PSM Makassar bisa jadi juara paruh musim. Karena tim ini banyak ditinggal pemain kuncinya di awal musim. Seperti Hasim Kipu, Ferdinand Sinaga, Ilham Udin Armain dan beberapa nama lain. Mereka mengandalkan pemain syarat pengalaman seperti Wiljan Pluim untuk memimpin tim. Dipadukan dengan sederet pemain muda. Tapi pelatih asal Portugal, Bernardo Tavares berhasil mengubah persepsi banyak pihak. Pelatih 42 tahun ini seakan memperlihatkan jika tim tangguh tidak selalu dibentuk dengan materi pemain bintang. Memilih pemain yang mau bekerja lebih keras untuk kolektivitas tim. Bukan sekedar pamer skill individu atau nama besar pemain. Prinsip itu membuat permainan PSM selalu bertenaga di setiap pertandingan. Mereka kompak dalam menyerang dan bertahan. Saat ini, Tavares berhasil membuat PSM menang dalam 9 pertandingan, 7 kali imbang dan hanya sekali kalah. Sehingga 34 poin membuat mereka jadi juara paruh musim. Selain itu, pelatih berkepala pelontos ini membuat Yakob Sayuri dan Ramadan Sananta menembus timnas Indonesia. Selain 2 pemain itu, masih ada beberapa nama yang diorbitkan. Seperti Akbar Tanjung, Agung Manan dan kiper Reza Pratama. Nama-nama yang kurang dikenal sebelumnya tapi sekarang jadi tulang punggung PSM. 2. Thomas Doll. Persija Jakarta bisa dibilang lambat panas di paruh musim. Sebab, pelatih asal Jerman ini sedang melakukan regenerasi tim. Banyak pemain muda diberi kesempatan musim ini. Seperti Frankie Misa, Ginanjar Wahyu, dan sederet nama lainnya. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini percaya dengan potensi para pemain usia muda tersebut. Hasilnya dituai di pertengahan putaran pertama. Persija sempat meraih 5 kemenangan beruntun. Itu mengatrol posisi tim berjuluk Macan Kemayoran ini mendekati papan atas. Keberadaan pemain muda ini membuat permainan Persija lebih bertenaga selama 90 menit. Ini yang jadi salah satu kelebihannya. Sehingga Thomas Doll bisa meraih 9 kemenangan, 5 kali imbang dan hanya 3 kekalahan. 3. Luis Mia. Mantan pelatih timnas Indonesia ini menjadi arsitek Persib Bandung di tengah jalan. Dia menggantikan Robert Rene Alberts di pekan 9. Namun pelatih asal Spanyol ini memberikan efek yang instan. Di tangannya, tim berjuluk Maung Bandung itu tak pernah menelan kekalahan. Dari 10 laga yang dimainkan berakhir dengan 8 kemenangan dan 2 kali imbang. Capaian itu membuat Persib yang sempat terseok-seok di papan tengah meroket ke papan atas. Mereka menyamai poin Bali United yang ada di posisi kedua dengan 33 poin. Bisa dibilang Luis Mia membuat permainan Persib lebih tajam. Karena dia menerapkan sepak bola yang efektif. Skuadnya juga ditunjang dengan materi pemain papan atas. Seperti Ciro Alves, David Da Silva, Beckham Putra, Victor Igbonevo dan banyak lagi pemain bintang lainnya. Jadi, dia tinggal membuat suasana tim agar lebih kompak. Imbasnya, permainan Persib lebih cair di lapangan. Luis Mia sendiri juga bukan pelatih sembarangan. Mantan pemain Real Madrid tersebut pernah membuat performa timnas Indonesia lebih menjanjikan di tahun 2017 hingga 2018. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.